Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Solo. Saya Yoma Ilmiza dari SDN 20 Sinar Paviliang. Saya Yeni Mezolka dari SD 14 KPK. Dan saya sendiri Endang Susilowati dari SDN 03 Kampung Jawa. Kali ini kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yoma. Waalaikumsalam Yeni. Apa kabarnya Bu Yoma hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah Bu Yoma, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin menyampaikan apa-apa yang akan saya nilai dalam observasi kali ini. Pertama, apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita? Kemudian bagaimana proses mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu Yoma kembangkan dari praktek coaching ini. Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini adalah pertama kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif kepada coach saya sendiri. Oke. Dari tiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di antara tiga kompetensi tadi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif agar coach saya mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan termotivasi untuk melakukan pembaharuan dalam masalah yang akan dihadapi, yang sedang dihadapi. Baiklah. Kemudian apa indikator ketercapaian dari pengembangan coaching yang Ibu Yoma lakukan? Indikator dari kegiatan coaching hari ini adalah saya mengharapkan coach saya menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Oke, baiklah, demikianlah. Terus apa harapan Ibu? Demikianlah bincang-bincang kita. Silakan Bu Yoma melaksanakan coachingnya. Oke, terima kasih Bu. Ini yang gelisah sekali. Kelihatan banget ya Bu gelisahnya. Iyalah, sampai ngajak saya berdua ngomong di pojok ini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu. Saya cuma ingin ini aja curhat mengenai murid saya dan pembelajaran di kelas. Oke, siap. Semoga kita bisa saling mencerahkan ya nantinya. Nah, Bu Endah, dari pembicaraan kita sekarang ini, kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Sebenarnya saya ingin mendapatkan ide segar Bu, bagaimana saya bisa mengembalikan fokus murid saya setelah dalam pembelajaran saya, terutama setelah pergantian jam pembelajaran. Oh, jadi Ibu Endah ingin menciptakan kondisi yang kondusif setelah mata pelajaran pergantian pembelajaran gitu ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Oke, situasinya sekarang bagaimana itu Bu? Jadi begini Bu, setelah jam olahraga itu biasanya murid-murid saya tidak langsung masuk ke kelas. Mereka ada yang ke kantin dulu, ada yang sekedar melepas lelah di luar. Itu pun kalau sudah masuk mereka tidak fokus dan acuh tak acuh dengan pembelajaran Bu. Oh begitu. Kira-kira apa ya yang mempengaruhi hal tersebut?
Kalau menurut saya mungkin mereka kelelahan Bu setelah jam pembelajaran, jadi mereka merasa berat gitu untuk melanjutkan pembelajaran di jam berikutnya. Oke, dengan kondisi tersebut, kira-kira situasi apa yang Ibu Endang inginkan? Situasi yang saya inginkan tentu saja murid ini kembali fokus dan senang belajar dengan pembelajaran saya Bu. Oke, menurut Ibu Endang, apa yang bisa membuat yang Ibu bukan itu terwujud dengan baik? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas saya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu di posisi mana dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan? Kalau menurut saya masih di angka 6 kayaknya Bu. Oke, menurut Ibu Endang lagi, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau sekarang ini setidaknya saya sudah mempelajari dan mengetahui sedikit tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Jadi mungkin hal itu bisa membantu saya menemukan solusi untuk masalah saya ini. Wah, hebat. Kemudian, apa kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Hambatannya mungkin saya masih perlu sedikit waktu Bu untuk dapat mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini ke dalam rencana pembelajaran saya. Oh, paham. Menurut Ibu Endang juga, kira-kira apa solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang akan datang? Untuk meminimalisir hambatannya, saya akan segera mungkin membuat RPP yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini dengan pembelajaran saya. Begitu. Sekarang rencana Ibu Endang apa aja itu? Rencananya saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional, terutama kesadaran penuh Bu atau mindfulness, sehingga hal itu mungkin bisa mengembalikan fokus murid-murid saya dalam pembelajaran. Oke, kira-kira apa strategi Ibu Endang untuk hal tersebut? Strateginya saya akan menggunakan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, lalu mengambil nafas dalam, baru melanjutkan lagi, dan saya juga akan memutar musik instrumen untuk melaksanakan teknik ini, sehingga murid-murid saya bisa menjadi lebih rileks, dan kemudian saya akan memberikan mereka kuis supaya mereka kembali fokus dan senang belajar. Ada mindfulness, ada stop, ada kuis. Nah, dalam hal tersebut, apa kriteria keberhasilan Ibu Endang dalam penyusunan rencana tersebut? Kriteria keberhasilannya tentu saja saya bisa mengembalikan fokus murid-murid saya dan mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat dan senang Bu. Oke, dari alternatif tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Sekarang saya akan mempersiapkan dulu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP saya. Oke, mantap. Sekarang bagaimana target untuk melaksanakan rencana tersebut? Kira-kira kapan akan dilaksanakan itu maksudnya? Target saya sih 1 minggu ini Bu. Wow, sekarang kan kita 1 minggu ya, dan ya sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres, gimana caranya Ibu? Mungkin kita janjian lagi nanti ya Bu, jadi saya bisa menceritakan update-nya gimana. Oke, setuju. Menurut Ibu Endang lagi, siapa yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komunitas tersebut? Saya rasa saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Wah, luar biasa Bu Endang nih. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu? Iya betul Bu. Mantap. Pertanyaan terakhir saya adalah, apa yang dapat Ibu simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Setelah mengobrol dengan Ibu ini, alhamdulillah saya mendapat pencerahan Bu, dan mendapatkan ide bagaimana saya bisa mencari jalan keluar untuk masalah saya ini, yaitu saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran saya dengan menggunakan teknik stop, memutarkan musik instrumen dan membuat kuis. Mantap. Saya senang dan mendengarnya. Kemudian semoga rencana Ibu Endang yang telah direncanakan terlaksana dengan baik. Good luck Bu Endang. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu.
Oke, baiklah. Alhamdulillah Bu Yoma ya. Bu Yoma telah menyelesaikan coaching hari ini. Bagaimana perasaan Ibu, Bu? Ya, alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan coaching hari ini. Perasaan saya alhamdulillah cukup menyenangkan dan puas karena coach saya bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke. Baiklah Bu Yoma, apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi saat coaching tadi? Ya, dalam proses coaching tadi hari ini saya juga telah melaksanakan pertanyaan-pertanyaan kepada coach berdasarkan alur tirta, di mana saya memberikan tujuan dari pembicaraan itu, kemudian melakukan identifikasi masalah, juga memberikan memicu si coach untuk melakukan rencana aksi dan tanggung jawabnya terhadap solusi yang dia temukan. Oke. Menurut Ibu bagaimana performan Ibu dalam melakukan coaching tadi? Performa saya kalau dalam rentang 10 sampai 100 saya pilih 80 sekitar itu lah Bu, karena saya masih dalam proses dan saya kira kenapa saya katakan 80 karena si coach dapat menemukan masalah seperti yang dia harapkan, dia merasa puas dan dia bisa menemukan trik-trik untuk mencapai tujuan yang dicapai dari masalah. Oke, boleh Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan saya tentang Bu. Baik. Oke, setelah saya amati tadi ya Bu ya, Ibu Yoma telah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif dan sudah menghadirkan situasi yang nyaman bagi coachingnya tentunya ya Bu Yoma ya. Kemudian satu lagi nih Bu Yoma, kompetensi apa nih yang ingin Ibu Yoma kembangkan lagi? Saya harapkan saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi di dalam alur tirta sehingga si coach bisa menemukan solusinya lebih baik lagi, lebih mantap lagi, lebih percaya diri lagi dan lebih berhasil dari hal sebelumnya. Dengan keberhasilan mereka, saya pun akan merasa puas dengan apa yang saya berikan kepada coach. Gitu. Oke, selamat ya Bu Yoma ya. Semoga untuk coaching berikutnya lebih banyak lagi rekan-rekan yang terbantukan karena Bu Yoma menjadi coachingnya ya. Oke, saya rasa demikian Bu Yoma, cukup untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Yani. Ya. Assalamualaikum. Baiklah, demikianlah kegiatan demonstrasi kontekstual kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.